Assalamualaikum, halo adik-adik semua. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas simulasi matematika saintek yang ketiga. Kita coba, ini ada 5 soal yang akan kita bahas sebagai persiapan untuk masuk PTN. Oke, langsung saja kita lihat soal satu persatu. Soal yang pertama di sini katanya suatu lingkaran memiliki panjang jari-jari akar 13 menyinggung garis 2x dikurang 3y ditambah 1 ini sama dengan 0 di titik 1,1. Salah satu titik pusat lingkaran tersebut adalah berapa? Oke, di sini yang ditanyakan adalah salah satu titik pusat lingkaran tersebut. Oke, berarti pertama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu untuk menjawab soal ini adalah, misalkan ada sebuah lingkaran di mana lingkaran ini pusatnya itu katakanlah A, B, kemudian jari-jarinya itu adalah R, maka nanti persamaan lingkarannya itu adalah x dikurangi A dikuadratkan ditambah dengan Y dikurangi B dikuadratkan ini sama dengan R kuadrat. Oke, ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua yang perlu kita ketahui ini adalah misalkan ada persamaan garis AX ditambah dengan BY ini sama dengan C, maka untuk mencari gradiennya itu rumusnya itu adalah M sama dengan min dari A per B. A itu nilai X dan B itu nilai Y-nya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah, misalkan di sini ada garis G, katakan ini tegak lurus dengan garis H, maka di sini berlaku gradien dari garis G itu atau MG dikali dengan gradien garis H atau MH ini harus sama dengan min 1. Kemudian selanjutnya yang juga perlu kita ketahui adalah gradien, misalkan garis yang melalui 2 titik, kita coba lihat, misalkan gradien garis melalui titik x1, y1 dan x2, y2, ini rumusnya itu adalah M ini sama dengan, berarti y2 dikurangi dengan y1 per x2 dikurangi dengan x1. Nah, ini adalah rumus dari gradien yang melalui 2 titik. Oke. Nah, di sini tadi dari soal katanya ini merupakan sebuah lingkaran dengan jari-jarinya adalah akar 13. Kemudian lingkaran ini menyinggung garis 2x dikurangi 3y ditambah 1 sama dengan 0, atau kita tulis 2x dikurang 3y sama dengan min 1 di titik 1,1. Oke, berarti di sini kita coba lihat tadi persamaan garisnya itu adalah 2x dikurang 3y sama dengan min 1. Ini kalau kita gambarkan grafiknya, caranya adalah kita misalkan saja x nya sama dengan 0, maka nilai y nya itu akan sama dengan 1/3. Kalau y nya yang 0, maka
nilai X nya itu adalah min 1/2. Oke, berarti di sini kita coba gambarkan 0,1/3 dan min 1/2,0 ini kita coba hubungkan saja. Ini kita hubungkan, ini merupakan garis dari 2x dikurangi dengan 3y, ini sama dengan min 1. Oke. Selanjutnya kita coba di sini. Tadi katanya dia melalui atau menyinggung lingkarannya itu di titik 1,1. Ini adalah titik 1,1, berarti lingkarannya itu bisa sebelah bawah persamaan garis. Grafiknya itu bisa saja lingkarannya itu sebelah atas dari garisnya. Nah, jadi ada dua kemungkinan lingkarannya itu. Maka di sini jari-jarinya tadi adalah akar 13. Nah, di sini sifat jari-jari itu selalu tegak lurus dengan persamaan garis singgungnya di titik 1,1 tadi. Ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Kita misalkan saja pusat dari lingkaran ini yaitu P A, B, kita samakan saja pusatnya, kita misalkan A, B, kemudian jari-jarinya tadi adalah akar dari 13. Ini jarak antara titik P dan titik singgungnya. Nah, kita coba misalkan saja titik singgungnya itu adalah titik O, di mana titik O ini adalah titik 1,1. Baik. Nah, kemudian di sini tadi garis OP itu selalu tegak lurus ya, akan tegak lurus dengan garis singgungnya, atau jari-jarinya akan tegak lurus dengan garis singgungnya. Nah, dari persamaan garis 2x kurang 3y sama dengan min 1, maka gradiennya itu adalah min A per B. Maka gradiennya itu adalah 2/3. Ini adalah gradien dari garis 2x kurang 3y sama dengan min 1. Kita misalkan saja sebagai mg. Nah, di sini ada sebuah garis yang melalui O yaitu 1,1 dan titik P yaitu A, B. Maka gradiennya itu adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1, di mana X1, Y1 nya adalah 1,1, X2, Y2 nya adalah A, B. Maka gradiennya itu akan sama dengan B dikurangi 1 per A dikurangi dengan 1. Nah, ini adalah gradien dari garis OP misalkan ya. Nah, di sini antara garis katakan G itu dengan garis OP itu adalah tegak lurus kalau kita lihat. Maka di sini berlaku gradien dari garis G dikali dengan gradien garis OP ini harus sama dengan min 1. Tadi gradien dari garis G nya adalah 2/3 dikali dengan gradien dari garis OP itu adalah P kurang 1 per A dikurang 1. Ini harus sama dengan min 1. Maka di sini kalau kita cari B dikurangi dengan 1-nya saja, ini akan sama dengan min dari 3/2 dikali dengan A dikurangi dengan 1. Oke, ini adalah nilai B dikurangi 1-nya. Kemudian selanjutnya di sini lingkaran ini pusatnya adalah A, B dan jari-jarinya adalah akar 13.
maka persamaan lingkarannya ini adalah X ini kita kurangkan dengan A dikuadratkan ditambah dengan Y dikurangi dengan B dikuadratkan, ini sama dengan R kuadrat, yaitu akar 13 dikuadratkan. Nah, maka di sini tadi lingkarannya itu menyinggung titik 1,1, artinya dia melalui titik 1,1. Maka kita coba substitusi saja X nya 1 dan Y nya 1, maka akan menjadi 1 dikurangi A dikuadratkan ditambah dengan 1 dikurang B dikuadratkan, ini sama dengan 13. Berarti di sini boleh kita ubah saja, kita balik jadi A kurang 1 dikuadratkan ditambah B dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 13. Boleh. Oke, tadi B kurang 1-nya sama dengan min 3/2 A kurang 1. Maka ini kita ubah saja, A kurang 1 dikuadratkan ditambah B kurang 1 dikuadratkan, itu hasilnya adalah positif 9/4 dikali dengan A dikurangi 1 dikuadratkan. Maka ini akan sama dengan 13. Sehingga ini jumlahnya adalah 13/4 dikali dengan A dikurangi 1 dikuadratkan, ini sama dengan 13. Maka A kurang 1 dikuadratkan saja ini akan sama dengan, kita coba kali silang saja, maka menjadi 13 dikali dengan 4/13. Nah, di sini sama-sama angka 13, maka kita coret saja sehingga A kurang 1 kuadratnya sama dengan 4, atau A kurang 1-nya saja adalah plus minus 2. Berarti A nya saja adalah 1 plus minus 2, maka nilai A nya itu ada 2. A yang pertama ini sama dengan 1 ditambah dengan 2, berarti sama dengan 3. A yang keduanya adalah 1 dikurangi 2, berarti ini sama dengan min 1. Nah, maka di sini diperoleh A nya itu ada 2. Pertama kita coba ambil A nya sama dengan 3 terlebih dahulu, maka nilai B nya itu menjadi B dikurangi 1, ini sama dengan A nya sama dengan 3, berarti jadi min 3/2 dikali dengan 2. 2 nya bisa kita coret sehingga menjadi min 3 saja, berarti nilai B nya itu saja ini akan sama dengan min 3 ditambah dengan 1 adalah min 2. Sehingga titik pusatnya itu tadi adalah A, B, maka A nya tadi adalah 3, B nya itu adalah min 2. Nah, ini kemungkinan pusat yang pertama. Kemungkinan pusat yang kedua itu adalah untuk A nya sama dengan min 1, maka di sini nilai B dikurangi 1 itu akan sama dengan min dari 3/2 dikali dengan A kurang 1. Berarti A kurang 1 min 1 kurang 1 min 2, berarti min 3/2 dikali min 2. Ini min ketemu min jadi plus, 2 nya bisa kita coret sehingga akan menjadi 3 saja. Berarti nilai B nya saja adalah 3 ditambah 1, ini sama dengan 4. Oke, berarti pusat lingkaran ini adalah P, yaitu A, B min 1,4. Oke, ini adalah jawaban. Ada 2 jawabannya ya. Yang ditanyakan salah satu, maka salah satunya adalah yang C, 3, min 2. Oke, ini adalah jawaban soal yang pertama. Kita coba langsung saja soal yang kedua, soal simulasi matematika saintek yang ketiga. Katanya jika 3K kuadrat ditambah K ditambah 1, 2K kuadrat ditambah K, 4K kuadrat dikurangi 6K ditambah 1 merupakan 3 suku pertama barisan geoaritmatika,
maka jumlah 10 suku pertama yang mungkin barisan tersebut adalah, oke, di sini barisan aritmatika katanya U1-nya adalah 3K kuadrat ditambah K ditambah 1, U2-nya adalah 2K kuadrat ditambah dengan K, kemudian U3-nya adalah 4K kuadrat dikurangi 6K ditambah dengan 1. Maka di sini barisan aritmatika itu syaratnya itu harus berlaku, bedanya harus sama, artinya U2 dikurangi dengan U1 ini harus sama dengan U3 dikurangi dengan U2. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa min U2 pindah ke kiri jadi positif U2, sehingga akan menjadi 2U2 ini akan sama dengan U1 ditambah dengan U3. Maka di sini 2 kali U2 hasil kalinya adalah 2 kali 2K kuadrat adalah 4K kuadrat ditambah dengan 2 kali K adalah 2K sama dengan U1 ditambah U3 ini hasilnya adalah 7K kuadrat ditambah dengan min 5K ya, berarti dikurangi dengan 5K ditambah dengan 2. Maka ini kita pindahkan saja ke ruas kanan, akan menjadi 3K kuadrat dikurangi dengan 7K ditambah 2 ini sama dengan 0. Maka kalau kita faktorkan akan menjadi 3K kuadrat itu adalah 3K dikali dengan K ini sama dengan 0. Maka faktornya itu adalah 3K kurang 1 dan K kurang 2, sehingga nilai K nya itu ada 2. Pertama, nilai K nya itu sama dengan 1/3, dan yang kedua K itu nilainya sama dengan 2. Oke. Nah, berarti di sini kita coba cek saja untuk K nya sama dengan 2 terlebih dahulu. Maka suku pertamanya ini akan sama dengan 3 dikali K kuadrat, berarti 3 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4 ditambah dengan K, K nya adalah 2 ditambah dengan 1, maka hasilnya itu sama dengan 15. Suku kedua adalah 2K kuadrat, 2 dikali 2 kuadrat adalah 4 ditambah dengan K, K nya adalah 2, maka jumlahnya adalah 10. U3 ini adalah 4K kuadrat, 4 kali 4 dikurangi 6 kali K nya adalah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Maka barisannya itu suku pertamanya 15, suku keduanya adalah 10, dan suku ketiganya ini adalah 5. Maka kalau kita jumlahkan 10 suku pertama adalah 15 ditambah dengan 10 ditambah dengan 5. Ini kalau kita lihat bedanya itu adalah min 5, berarti selalu berkurang 5. 5 tambah 0 tambah min 5 tambah min 10 tambah min 15 ditambah min 20, kemudian ditambah lagi dengan min 25 dan ditambah lagi dengan min 30, sehingga sukunya itu ada 10. Oke, berarti ini kalau kita jumlahkan ini bisa kita coret 15 nya ditambah min 15 0, 10 ditambah min 10 0, 5 ditambah min 5 juga 0, sehingga jumlahnya itu adalah min 20 ditambah min 25 ditambah dengan min 30, maka S10 itu hasilnya sama dengan min 75. Oke, ternyata jawabannya ada, yaitu E. Berarti untuk K sama dengan 1/3 tidak usah kita cek kembali, cek lagi ya. Oke, kita lanjut saja soal yang ketiga. Katanya jika nilai dari limit X mendekati A dari nilai mutlak X kurang 3 dipangkatkan dengan 3 dikurangi nilai mutlak A dikurang 3 pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat dikurangi dengan A kuadrat sama dengan setengah P. Dengan A nya besar dari 0, maka nilai dari limit X mendekati A dari nilai mutlak X kurang 3 dikuadratkan dikurangi nilai mutlak A dikurang 3 dikuadratkan dibagi dengan X kuadrat dikurang AX sama dengan berapa. Oke, di sini
Yang perlu kita ketahui adalah jika limit X mendekati A dari Fx per Gx, ini akan sama juga dengan limit X mendekati A dari F aksen X dibagi dengan G aksen X, sehingga baru kita substitusi nilai X nya sama dengan A, berarti sama dengan F aksen A dibagi dengan G aksen A. Ini rumus yang pertama yang perlu kita ketahui. Yang kedua, jika ada bentuk Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya ini akan sama dengan A nya ini kita kalikan dengan N, kemudian X nya pangkat N dikurangi 1. Oke. Kemudian kalau misalkan ada sebuah fungsi Y sama dengan misalkan A dikali dengan fungsi dari Gx ya, fungsi dari Gx atau Fx boleh, Fx saja ini kita pangkatkan dengan N, maka nanti turunannya itu akan sama dengan kita turunkan yang pangkatnya terlebih dahulu, berarti Y aksen sama dengan A dikali dengan N, kemudian Fx dipangkatkan dengan N dikurangi dengan 1. Maka hasilnya nanti harus kita kalikan dengan turunan pertama dari Fx nya, berarti F aksen X. Oke. Nah, di sini tadi katanya limit dari X mendekati A dari nilai mutlak dari X dikurangi dengan 3 dikuadratkan dikurangi nilai mutlak dari A dikurangi 3 dikuadratkan, pangkat 3 ya, bukan pangkat 2, pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2 dikurangi dengan A pangkat 2. Ini hasilnya sama dengan 1/2P. Nah, maka di sini kita coba turunkan saja yang di atas, maka akan menjadi limit X mendekati A dari 3 dikali nilai mutlak X dikurangi 3, ini dipangkatkan dengan 2 dikali turunan dari nilai mutlak X kurang 3 itu adalah 1, kemudian dikurangi dengan nilai mutlak A dikurang 3 pangkat 3 itu turunannya adalah 0, berarti nggak usah kita tulis, dibagi dengan X kuadrat turunannya adalah 2X kurang A kuadrat turunannya adalah 0, ini sama dengan 1/2P. Maka kalau X sama X nya itu kita ubah menjadi A, maka akan menjadi 3 dikali dengan nilai mutlak A dikurangi 3 dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan 2 kali A, ini hasilnya sama dengan P/2. Ini duanya kita coret saja, sehingga nanti nilai mutlak dari A ini nilai mutlak A dikurangi dengan 3 dibagi dengan A, ini akan sama dengan P dibagi dengan 3 dikali dengan nilai mutlak A dikurangi dengan 3. Oke. Kemudian di sini yang ditanyakan itu adalah limit dari X mendekati A, nilai mutlak X dikurangi 3 dipangkatkan dengan 2 dikurangi dengan nilai mutlak A dikurangi dengan 3 dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan X kuadrat dikurangi dengan AX. Maka ini bisa kita selesaikan dengan cara menurunkan yang di atas dan yang di bawah. Maka ini akan menjadi limit X mendekati A dari ini turunannya adalah 2 dikali nilai mutlak X ya dikurangi dengan 3, ini dipangkatkan dengan 1, kemudian dikali dengan turunan dari nilai mutlak X kurang 3 adalah 1 dibagi dengan 2X dikurangi dengan A. Maka untuk X nya sama dengan A, maka akan menjadi 2 dikali nilai mutlak A dikurangi dengan 3 dibagi dengan 2 kali A adalah 2A dikurangi A lagi adalah A, sehingga di sini akan sama dengan 2 dikali tadi nilai mutlak
A dikurangi dengan 3 dibagi dengan A, ini nilainya adalah P dibagi dengan 3 dikali dengan nilai mutlak A dikurangi dengan 3, sehingga hasil akhirnya ini akan sama dengan 2 dikali P adalah 2P, ini dibagi dengan 3 dikali nilai mutlak A dikurangi dengan 3. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini. Berarti pilihannya ini adalah yang A. Baik, kita lanjut soal berikutnya, soal yang keempat. Katanya diberikan fungsi fx sama dengan 2/3 x pangkat 3 dikurangi bx kuadrat ditambah 3x ditambah 5 jika grafik fungsi y sama dengan fx tidak mempunyai nilai ekstrim lokal, maka batas-batas nilai b yang memenuhi adalah. Oke, di sini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah misalkan ada bentuk y sama dengan ax pangkat n, maka turunannya ini akan sama dengan a dikali dengan n dikali x pangkat n dikurangi 1. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui ini adalah persamaan kuadrat. Misalkan persamaan kuadratnya itu adalah ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c sama dengan 0, maka rumus dari diskriminan itu rumusnya sama dengan b kuadrat dikurangi dengan 4 kali a kali c. Oke. Maka di sini tadi fungsinya itu adalah 2/3 x pangkat 3 ini dikurangi dengan bx kuadrat ditambah 3x ditambah dengan 5. Maka di sini tadi katanya fungsinya ini tidak mempunyai nilai ekstrim lokal. Maka syaratnya itu adalah di sini kita coba tulis fungsi fx ini tidak mempunyai nilai ekstrim lokal. Ini syaratnya itu adalah atau berlaku untuk f aksen x sama dengan 0 atau turunan pertama dari fx sama dengan 0, maka hasilnya itu diskriminannya harus kecil dari 0 ya, atau diskriminannya negatif. Maka di sini diskriminan itu rumusnya adalah b kuadrat dikurang 4ac. Oke, berarti di sini turunan pertamanya tadi adalah 2x kuadrat dikurangi dengan 2bx ditambah dengan 3. Ini sama dengan 0 karena turunan pertamanya sama dengan 0 syaratnya. Saat turunan pertama sama dengan 0, maka diskriminannya harus kecil dari 0. Di sini nilai a-nya 2, b-nya min 2b, c-nya adalah 3. Maka di sini syaratnya tadi adalah b-nya atau diskriminannya harus kecil dari 0. Diskriminan tadi rumusnya adalah b kuadrat dikurangi dengan 4ac, ini kecil dari 0. Oke, berarti di sini b kuadratnya adalah min 2b dikuadratkan dikurangi 4 kali a-nya adalah 2 dikali c-nya adalah 3, maka akan menjadi 4b kuadrat dikurangi dengan 24. Ini kecil atau kurang dari 0. Nah, di sini kita coba bagi saja sama-sama dengan 4, maka akan menjadi b kuadrat dikurangi dengan 24 bagi 4 adalah 6. Ini kecil dari 0. Oke. Ini akan menjadi b kuadrat dikurangi dengan
6 itu sama juga dengan akar 6 dikuadratkan, ini kecil dari 0, maka ini kita faktorkan akan menjadi B ditambah akar 13 dikali B dikurangi akar 13, ini kecil dari 0. Maka di sini nilai B nya itu adalah min akar 6. Nilai B satunya lagi adalah B sama dengan akar 6. Nah, maka di sini kita coba buat garis bilangannya. Ada dua angka, yaitu min akar 6 dan akar 6. Min akar 6 sebelah kiri, akar 6 sebelah kanan. Kita coba cek B nya sama dengan 0, ternyata hasilnya adalah negatif. Sehingga sebelah kanan adalah positif dan sebelah kiri hasilnya adalah positif. Karena yang ditanyakan adalah kecil dari 0, maka jawabannya adalah yang bertanda negatif. Sehingga batasan nilai X nya itu adalah B nya besar dari min akar 6 dan B nya kecil dari akar 6. Oke, ini adalah jawabannya. Sehingga pilihannya itu adalah yang A. Baik, adik-adik semua, kita lanjut soal yang kelima, soal yang terakhir pada video kali ini. Katanya diketahui log X sama dengan 6 dan log Y sama dengan 12. Maka nilai dari akar dari log X dikali akar Y dikali akar X dikali akar Y dikali akar X dan seterusnya. Nah, maka di sini yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu adalah jika ada A log B sama dengan C, maka berlaku B itu akan sama dengan A dipangkatkan dengan 3. Dipangkatkan dengan C. Kedua, kalau ada A log A, ini nilainya adalah 1. Kemudian selanjutnya kalau ada bentuk A log B dipangkatkan dengan N, maka ini akan menjadi N dikali dengan A log B. Kemudian selanjutnya kalau ada bentuk A dipangkatkan dengan M dikali dengan A dipangkatkan dengan N, maka ini akan sama dengan A dipangkatkan dengan M ditambah dengan N. Kemudian selanjutnya kalau misalkan ada A dipangkatkan dengan M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya akan menjadi perkalian M dikali N. Kemudian kalau misalkan ada deret geometri tak hingga di sini, maka jumlah dari deret geometri tak hingga ini disimbolkan dengan S tak hingga, di mana S tak hingga itu rumusnya sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi dengan R, dengan R itu adalah rasio suku kedua dibagi dengan suku pertama. Kemudian di sini misalkan ada akar pangkat N dari A pangkat M, maka ini bisa kita tulis menjadi A pangkat M per N. Oke. Maka di sini tadi katanya adalah log X ini sama dengan 6. Maka ini akan sama juga dengan 10 log X sama dengan 6. Karena kalau angkanya tidak ada otomatis 10. Sehingga di sini nilai X-nya itu akan sama dengan 10 pangkat 6. Selanjutnya log Y itu sama dengan 12 atau 10 log Y ini akan sama dengan 12. Sehingga nanti nilai Y-nya itu akan sama dengan 10 ini dipangkatkan dengan 12. Oke. Nah, maka di sini yang ditanyakan tadi ini adalah bentuk dari atau nilai dari akar dari log X dikali akar Y dikali akar X dikali akar Y dikali akar X dan seterusnya ya. Maka ini akan menjadi akar dari log dari
di sini X, kemudian ini kita coba gabungkan X sama X ya. Ini X yang pangkat 1 ditambah dengan X berikutnya adalah pangkat 1 dibagi dengan 2 dikali dengan 2, maka hasilnya adalah 4. Kemudian ditambah dengan X berikutnya pangkat 1 dibagi dengan 2 kali 2, 4 kali 2 8, 8 kali 2 adalah 16, ditambah dan seterusnya. Kemudian Y nya itu dipangkatkan dengan 1/2 ditambah dengan 1/2 dikali 2 kali 2 adalah 8, ditambah seterusnya. Oke, maka ini akan menjadi, kita ubah saja. Caranya adalah kita coba jumlahkan saja terlebih dahulu pangkatnya ini. Pangkat dari X ini adalah 1 ditambah 1/4 ditambah dengan 1/16 ditambah seterusnya. Maka ini rumusnya itu adalah A/1 dikurangi R. Ini sama juga dengan A nya adalah 1 dibagi dengan 1 dikurangi R nya adalah 1/4. Berarti ini hasilnya akan sama dengan 4/3. Oke, yang kedua, jumlah dari pangkat Y itu adalah 1/2 ditambah dengan 1/8 ditambah seterusnya. Ini deret geometri tak hingga. Rumusnya itu adalah A dibagi dengan 1 dikurangi dengan R. A nya adalah 1/2 dikurangi 1 dikurangi R itu adalah suku kedua dibagi suku pertama, itu hasilnya adalah 1/4. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/2 dibagi dengan 3/4. Ini sama juga dengan 2/3. Oke, ini adalah jumlahnya. Maka ini akan menjadi akar dari log X pangkatnya itu sudah tahu kita jumlahnya. Berarti X pangkat 4/3. Tadi X nya itu kita ganti saja menjadi 10/6, kemudian dipangkatkan dengan 4/3. Ini adalah jumlah dari pangkatnya. Dikali dengan Y, tadi Y nya itu adalah 10/12. Berarti ini Y dipangkatkan dengan 2/3. Oke, 10/12 dipangkatkan dengan 2/3. Maka ini 6 dengan 3 bisa kita coret saja jadi 2. 12 bagi 3 adalah 4. Maka ini akan menjadi sama dengan akar dari log dari 10 ini dipangkatkan dengan 8 dikali dengan 10 dipangkatkan dengan 8 juga. Maka ini akan sama dengan akar dari log 10/8 dikali 10/8 itu hasilnya adalah 10/8 tambah 8 adalah 16. Maka ini akan sama dengan 16 nya bisa kita majukan saja, 16 dikali log 10. Nah, di sini log 10 itu sama juga dengan 10 log 10. Sehingga 16 dikali 1 adalah 16. Hasil akhirnya ini adalah akar dari 16 adalah 4. Oke, ini adalah jawaban dari soal yang terakhir ini. Sehingga pilihannya adalah yang A. Baik, adik-adik semua, sampai di sini dulu pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa adik-adik pahami. Terima kasih dan sampai jumpa di soal simulasi matematika saintek yang keempat.